bagian paling luar dari kulit atau integumen terdiri dari epitel squamosa berlapis, berfungsi untuk menjaga tubuh dari cedera fisik, infeksi, dan kehilangan cairan. Selanjutnya, pori-pori keringat yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh melalui pengeluaran keringat untuk mendinginkan tubuh saat panas, serta membantu menjaga kelembapan dan lapisan pelindung kulit dengan membawa minyak alami atau sebum dan keringat ke permukaan kulit. Selanjutnya ada stratum corneum. Stratum ini adalah lapisan terluar dari epidermis kulit yang terdiri dari sel-sel mati yang mengandung keratin. Fungsi utamanya itu sebagai penghalang pelindung terhadap masuknya mikroba dan zat asing serta mencegah kehilangan cairan dan menjaga hidrasi kulit sehingga melindungi dari kerusakan fisik dan radiasi. Stratum spinosum. Stratum spinosum adalah lapisan sel kulit epidermis yang terdiri dari beberapa lapis sel keratinosit. Sel-sel ini tampak seperti berduri. Spinosum artinya berduri karena adanya desmosom yang menghubungkan antar sel. Letak spinosum yaitu di atas stratum basale, lapisan paling bawah yang berisi sel induk atau sel basal, dan di bawah stratum granulosom, lapisan tempat sel mulai menumpuk granula keratohyalin. Untuk fungsi stratum spinosum ada 4, yaitu yang pertama memberi kekuatan mekanis. Desmosom berfungsi sebagai lem yang kuat sehingga kulit tahan terhadap gesekan atau tekanan. Yang kedua, menjaga fleksibilitas kulit, membantu kulit tetap utuh. Yang ketiga yaitu awal proses keratinisasi. Sel-sel untuk menghasilkan keratin untuk melindungi kulit. Yang terakhir yaitu keempat, perlindungan imun. Mengandung sel Langerhans yang bekerja sebagai pertahanan tubuh dari benda asing, kuman, dan antigen. Selanjutnya yaitu lapisan granula. Lapisan granula adalah lapisan epidermis yang terdiri dari beberapa lapisan sel yang telah mulai mengalami proses keratinisasi atau pembentukan keratin. Nah, letak lapisan granula yaitu di bawahnya lapisan spinosum dan di atasnya lapisan corneum. Fungsi dari lapisan granula yaitu yang pertama, keratinisasi atau proses pembentukan keratin pada sel-sel kulit yang ada di lapisan ini yang menjadikan kulit lebih tahan terhadap kekeringan dan infeksi. Yang kedua, sebagai penghalang perlindungan. Granula keratohyalin yang terkandung dalam sel lapisan granula membantu membentuk lapisan pelindung yang kuat pada kulit, menjaga agar kulit tetap terhidrasi dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, pencegahan dehidrasi. Lapisan ini juga mengandung lipid yang menghalangi kehilangan air, membantu menjaga kelembapan kulit. Lapisan basal atau stratum basal pada kulit merupakan lapisan paling bawah dari epidermis, terdiri atas satu lapisan sel. Yang pertama ada sel basal atau keratinosit basal, berbentuk kolumnar atau kuboid, aktif membelah untuk membentuk sel-sel epidermis baru. Yang kedua ada melanosit, penghasilan melanin atau pigmen kulit. Yang ketiga ada sel Merkel, berfungsi sebagai reseptor sensorik atau raba dan tekanan. Fungsi utama lapisan basal atau stratum basal adalah yang pertama, regenerasi sel kulit. Sel basal aktif membelah untuk menggantikan sel epidermis yang rusak atau mati. Yang kedua, memberikan pigmen kulit. Melanosit di lapisan basal menghasilkan melanin untuk melindungi kulit dari sinar UV. Yang ketiga, sensasi. Sel Merkel berperan sebagai reseptor untuk sentuhan tekanan halus. Yang keempat, menempelkan epidermis dengan dermis melalui membran basal dan hemidesmosom sehingga kulit tetap kuat dan tidak mudah terlepas. Yang selanjutnya ada jaringan dermis. Dermis ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama itu ada papikuler. Nah, papikuler ini berfungsi untuk menyalurkan nutrisi ke epidermis, dan juga di papikuler ini mengandung sensorik ya, untuk berfungsi agar kulit kita itu bisa merasakan sesuatu. Nah, yang kedua setelah papikuler ini ada
jaringan yang namanya retikuler. Nah, retikuler ini berfungsi untuk menjaga elastisitas kulit. Nah, elastisitas kulit ini itu menjaga agar kulit itu pada saat bergesekan dengan sesuatu dia elastis, tidak mudah luka. Dan juga di retikuler ini itu bisa menjaga penyembuhan luka itu cepat sembuh. Pertama, fungsi folikel rambut. Folikel rambut berfungsi untuk memperbaiki kulit yang rusak, membentuk pembuluh darah dan sel saraf baru, serta membantu proses regenerasi kulit dan rambut secara keseluruhan. Yang kedua, ada fungsi bola rambut atau hair comb, adalah sebagai pangkal atau umbi rambut yang menampung dan melindungi papil rambut atau jaringan pembuluh darah yang memberi nutrisi dan menjadi pusat pertumbuhan dari rambut. Yang ketiga, ada fungsi dari rambut. Fungsi dari rambut itu sangat beragam, mencakup perlindungan terhadap kulit dan sinar UV, kotoran dan bakteri, membantu mengatur suhu tubuh dan menahan atau melepaskan panas, dan juga memberikan respon sensorik terhadap sentuhan atau pergerakan. Yang selanjutnya ada kelenjar minyak sebasea. Kelenjar minyak sebasea merupakan organ mikroskopis di kulit yang menghasilkan dan mengeluarkan sebum. Zat berminyak yang berfungsi sebagai pelumas dan pelindung kulit dan rambut, mencegah hilangnya kelembaban, serta memiliki sifat antibakteri. Selanjutnya adalah otot arktopili. Otot arktopili adalah otot polos kecil yang melekat pada folikel rambut di kulit mamalia. Otot ini berfungsi menghubungkan bagian bawah folikel rambut dengan lapisan dermis kulit. Karena termasuk otot polos, kerja otot arktopili tidak dipengaruhi secara sadar atau dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Ada beberapa fungsi. Yang pertama, menegakkan rambut saat terangsang oleh suhu dingin atau emosi seperti takut. Otot ini berkontraksi dan menyebabkan rambut berdiri tegak. Yang kedua, membantu regenerasi kelenjar sebasea. Kontraksi otot ini dapat membantu mendorong sabun keluar dari kelenjar minyak. Selanjutnya yaitu jaringan venula, adalah vena yang sangat kecil dan merupakan bagian dari sistem peredaran darah kapiler yang merupakan darah miskin oksigen dari kapiler dan mengalirkannya ke vena yang lebih besar untuk kembali ke jantung. Fungsi dari jaringan venula yang pertama mengumpulkan darah. Venula berperan dalam mengumpulkan darah dari kapiler. Yang kedua, pertukaran nutrisi dan limbah. Dindingnya yang tipis dan berpori memungkinkan terjadinya pertukaran nutrisi dan limbah antara darah dan sel-sel di sekitarnya. Yang ketiga yaitu migrasi sel darah putih. Venula adalah lokasi utama bagi sel darah putih untuk keluar dari pembuluh darah dan masuk ke jaringan. Yang keempat yaitu menghubungkan kapiler dan vena. Venula berfungsi sebagai perantara antara sistem kapiler yang sangat kecil dan ke vena yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya ada saraf sensorik dan saraf motorik. Saraf sensorik yaitu mengirimkan informasi dari tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, untuk merasakan rangsangan seperti sentuhan, suhu, dan nyeri. Dan sebaliknya, saraf motorik yaitu membawa perintah dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar, sehingga menyebabkan gerakan dan respon tubuh seperti bergerak atau menggerakkan lengan. Yang mana contohnya ada seperti ini. Selanjutnya, fungsi saraf sensorik yaitu mengirimkan sinyal dari reseptor sensorik di mata, telinga, kulit, dan lain-lain ke sistem saraf pusat. Kemudian fungsi dari sistem saraf motorik yaitu mengirimkan perintah dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar. Ini adalah subkutan atau hipodermis, merupakan lapisan jaringan ikat longgar yang kaya minyak, terletak di bawah dermis, menghubungkan kulit dengan otot dan struktur di bawahnya.
berfungsi untuk menyimpan energi, menjadi bantalan atau peredam benturan, dan membantu menjaga suhu tubuh. Glandula sudorifera atau kelenjar keringat merupakan kelenjar eksokrin yang menghasilkan keringat, terletak pada dermis, bermuara ke permukaan kulit melalui pori-pori. Berfungsi untuk mengatur suhu tubuh sebagai termoregulasi, mengeluarkan sisa metabolisme atau ekskresi, dan mencegah kelembapan kulit.